Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Fatir Sadikin, NIM 2130 3303. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas akuntansi keuangan menengah. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama ialah persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, konsep perjurnalan akuntansi. Yang ketiga, konsep posting ke buku besar. Yang keempat, laporan keuangan. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Pengertian dasar akuntansi, rumus dan contoh-contohnya. Persamaan dasar akuntansi. Akuntansi berasal dari kata accounting yang merupakan ilmu menghitung serta mencatat transaksi yang ada hubungannya dengan keuangan perusahaan. Akuntansi memang penting dilakukan sebagai metode pencatatan transaksi keuangan perusahaan agar nantinya tidak ada penyalahgunaan dana yang dianggarkan. Begitu pentingnya akuntansi sehingga subjek ini dijadikan mata pembelajaran di sekolah menengah atas, di sekolah menengah kejuruan hingga perguruan tinggi sekalipun. Hal ini dikarenakan ada banyak materi tentang akuntansi yang harus dipelajari agar nantinya bisa mempraktekkan ilmunya dengan benar. Salah satu materi akuntansi yang penting untuk dipelajari adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar ini bisa memberikan gambaran besar tentang kekayaan perusahaan, hutang, dan modal perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Selain itu, persamaan dasar akuntansi juga digunakan untuk melakukan pembukuan sederhana perusahaan. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban adanya keseimbangan. Angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus analisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya, persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Prinsip persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal, juga sebagai sarana melancarkan liabilitas serta kewajiban beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasifa. Rumus dari persamaan dasar akuntansi atau PDA adalah sebagai berikut. Harta atau aktiva sama dengan hutang plus modal atau pasifa. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasifa akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Agar terciptanya konsep transparansi tersebut, penting pula adanya auditing yang lebih dikenal dengan konsep good corporate governance. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tentu saja dibuat perhitungannya, bukan tanpa alasan. Tentu saja ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh oleh pihak akuntan ataupun perusahaan dari tabel persamaan dasar akuntansi. Berikut berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari tabel persamaan akuntansi. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi. 1. Akun aset. Istilah aset kita kenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan perusahaan terkait yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan visi serta misi perusahaan. Aset adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi perusahaannya. Contohnya seperti bangunan, gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Uang kas yang tunai maupun cek kontan juga termasuk dalam aset perusahaan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Yang kedua, akun kewajiban atau liabilitas. Seperti namanya, akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Akun ini juga bisa berisi sebagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya, kewajiban yang timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. 3. Akun ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya,
Bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan begitu, kedua bagian dari aktiva serta pasiva bisa memperoleh nilai yang seimbang. Contoh soal persamaan dasar akuntansi. Agar lebih paham terkait persamaan dasar akuntansi, Anda perlu belajar langsung contoh soal persamaan akuntansi dasar. Berikut ini contoh soal persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan mengumpulkan berbagai bukti transaksi untuk pembuatan laporan keuangan sebagai berikut. Investasi awal berupa uang modal secara kontan milik perusahaan A sendiri sebesar Rp 10.500.000. Selain itu, ada juga investasi lain yang berupa peralatan kantor sebesar 1 juta. Pengeluaran pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung selama 1 bulan yaitu sebesar 1.100.000. Membeli perlengkapan dengan cara kredit seharga 900.000 dan peralatan seharga 1.500.000. Mendapatkan pendapatan jasa sebesar 2.100.000. Membayar tagihan listrik untuk 1 bulan ke depan sebesar 250.000. Pemilik perusahaan A mengeluarkan dana 200.000 untuk pengeluaran pribadi. Mendapatkan pendapatan sebesar 1.250.000. Adanya pembayaran air sebesar 70.000. Pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Mendapatkan penghasilan 3 juta. Membayar rekening telepon sebesar Rp 100.000. Penghasilan sebesar 2.750.000. Pengeluaran pribadi perusahaan A sebesar 150.000. Dari adanya data seperti di atas, nantinya bisa dirumuskan tabel persamaan dasar akuntansi yang nantinya bisa menghasilkan hasil seimbang berikut ini. Berikut ini tabel persamaan dasar akuntansi yang bisa Anda susun. Di samping. Baiklah, poin yang kedua yaitu konsep penjurnalan akuntansi. Jurnal akuntansi adalah formulir yang digunakan untuk mencatat setiap jenis transaksi yang dilakukan secara sistematis dan rinci. Setiap transaksi harus dicatat sesuai tanggal dan keterangan transaksi. Selain itu, jumlahnya juga harus sama antara debit dan kredit. Fungsi jurnal akuntansi, fungsi pencatatan semua transaksi harus dicatat sesuai dengan bukti transaksi, fungsi historis. Transaksi harus dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan waktu. Fungsi analisis, transaksi yang dicatat harus dianalisis buktinya dan dikelompokkan dalam sisi debit atau kredit. Fungsi intrustik, pencatatan jurnal merupakan perintah untuk melakukan pemindahan dalam buku besar. Fungsi informatif, dengan melihat jurnal, Anda dapat mengetahui informasi suatu transaksi. Jenis-jenis jurnal akuntansi. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum merupakan tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ialah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan jumlah yang dicatat apakah sudah sama dengan periode pengakuan yang sama. Yang ketiga, jurnal penutup. Jurnal penutup yakni jurnal yang dibuat untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Jurnal pembalik. Yang keempat, jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi. Jadi, jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalikkan jurnal penyesuaian transaksi tertentu. Jenis-jenis jurnal akuntansi dibuat sesuai siklus akuntansi di samping ini. Panduan debit dan kredit dalam mencatat transaksi. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu konsep posting ke buku besar. Posting atau pemindah bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Karena itu, buku besar hampir sama dengan akun. Perbedaannya hanyalah pada penyebutannya. Sebelum ke pembahasan cara memposting jurnal umum ke buku besar, ada baiknya kita membahas apa itu buku besar. Mengenal buku besar atau yang juga dikenal dengan General Ledger adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Isi dari buku ini adalah kumpulan transaksi yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal khusus.
Secara sederhana, buku ini menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Macam-macam buku besar dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar umum. Jenis buku besar umum merupakan buku yang berisi catatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu, seperti kas, piutang usahaan, persediaan utang usaha, dan modal. Yang kedua, buku besar pembantu. Sementara, buku besar pembantu alias tambahan merupakan sekelompok rekening yang khusus mencatat rincian piutang dan utang usaha yang memberi informasi secara mendetail. Buku besar pembantu juga terdiri dari dua jenis, yaitu buku besar pembantu piutang usaha, dan buku besar pembantu utang. Cara memposting jurnal umum ke buku besar. Lalu, bagaimana cara memposting jurnal umum ke buku besar? Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahap, yaitu mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai, mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal, mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Pada buku besar, bentuk-bentuk akun yang biasa digunakan yaitu akun bentuk T, akun 2 kolom, akun 3 kolom, dan akun 4 kolom. Penyebutan istilah 2 kolom mengacu pada jumlah kolom yang digunakan untuk mencatat nilai uang. Berikut disajikan bentuk-bentuk cara memposting jurnal umum ke buku besar tersebut. Keterangannya: 1. Nama akun diisi nama akun yang bersangkutan. 2. Kode akun diisi nomor akun yang bersangkutan. 3. Tanggal untuk mencatat tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi. Yang keempat, keterangan digunakan untuk mencatat penjelasan singkat transaksi. 5. Ref atau referensi digunakan untuk mencatat nomor halaman dokumen yang menjadi sumber pencatatan. 6. Debit dan kredit untuk mencatat nilai transaksi. 7. Saldo untuk mencatat saldo akhir suatu akun setelah suatu transaksi dicatat dalam akun tersebut. Poin yang terakhir, poin keempat, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Susunan laporan keuangan terbagi menjadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan tiap bulan, semester, tahun, atau beberapa tahun. Penyusunan laporan keuangan harus disesuaikan dengan peraturan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Isi laporan keuangan harus memberikan pandangan yang sama kepada pembacanya. Laporan keuangan juga harus memuat deskripsi mengenai transaksi keuangan yang benar-benar terjadi. Pemakai laporan keuangan terdiri atas pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan laba maupun organisasi nirlaba. Pihak yang memakai laporan keuangan antara lain pihak manajemen keuangan, calon investor, akuntan, kreditur, wirausahawan, karyawan, pemerintah, dan publik. Masing-masing memiliki kebutuhan informasi yang berbeda terhadap laporan keuangan. Pihak-pihak ini memanfaatkan informasi yang ada di dalam laporan untuk menentukan suatu pengambilan keputusan dalam hal keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Informasi ini bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai keuangan.
Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu, dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai persamaan dasar akuntansi, konsep perjunalan akuntansi, konsep posting ke buku besar, dan neraca saldo. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.